Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Tadi pagi kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Malam hari ini kita kembali merenungkan sabda Tuhan. Diberkatilah kamu. Saudara-saudara, apa salah satu syarat supaya kita diberkati Tuhan? Kidung Jemaat 364 bait pertama dan kedua. Berserah kepada Yesus, tumbuh roh dan jiwaku. Kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami memohon berkat-Mu supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar. Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi dan menjamah kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah kita yang malam hari ini merenungkan sabda Tuhan ini dan terus memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi ke Tuhan, umat Allah senantiasa dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Karena segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Dengan kita memuliakan Tuhan, segala kemuliaan itu Tuhan secara otomatis tanpa harus kita minta, berkat Tuhan itu mengalir kepada kita. Kenapa demikian? Karena kehadiran Tuhan, yakni kemuliaan Tuhan itu bisa kita rasakan kalau Tuhan hadir, kita rasakan. Dan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, maka di situ secara otomatis adalah kehadiran berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan menyatu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana umat Allah berputar-putar 40 tahun di padang gurun dan kemudian menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah terjanji. Ketika umat Allah baru saja selesai menyeberangi Laut Tiberau, Laut Merah,
dan kemudian berjalan sampailah di padang yang tandus kering, tidak ada air. Di sana umat Allah berseru-seru, bahkan bersungut-sungut, dan Tuhan memberikan air melalui mujizat yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa memukul tanah dengan tongkatnya, maka keluarlah air itu. Bukan hanya itu, tetapi ketika umat Allah berhadapan dengan bangsa Amalek, bangsa Amalek cukup besar, cukup kuat, peralatan perangnya luar biasa, cukup modern untuk ukuran waktu itu. Dibandingkan dengan Israel, nggak ada apa-apanya. Israel nggak punya apa-apa. Tetapi Israel punya Tuhan, maka umat Allah menjadi pemenang karena Tuhan menyertai. Tetapi ketika peperangan itu berlangsung lama, ada kalanya kalah, ada kalanya menang, Imam Harun dan Hur melihat kapan Israel kalah dan kapan Israel menang. Israel itu kalah ketika tangan Musa yang mengangkat tongkat itu turun, maka Israel akan kalah. Karena itu kemudian mereka bekerja sama. Imam Harun dan Hur mencari sebongkah batu untuk dipakai Musa duduk. Dan setelah itu Imam Harun dan Hur memegang tangan Musa, mengangkatnya supaya terus teracung. Dengan terus teracung itu berarti Israel akan menang. Ini artinya apa, saudara? Bahwa kehidupan umat Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Umat Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran Allah. Kemuliaan Allah itulah yang menjadikan umat Allah menjadi hidup dan berpengharapan. Nah, malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi dengan demikian saudara, yang menjadi Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang punya berkat. Karena itulah maka mari kita lakukan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan? Satu, kita meyakini dengan penuh bahwa yang punya berkat itu Tuhan, ya, yang punya berkat itu Tuhan. Kalau begitu, kalau yang punya berkat itu Tuhan, kita tidak akan berpaling kepada ilah-ilah lain untuk mencari berkat, tetapi kita hanya bergantung kepada Tuhan, bahwa yang punya berkat itu Tuhan, bukan ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain itu sebenarnya adalah buatan Tuhan, buatan manusia. Dia bisa berkata, dia tidak bisa berkata-kata, dia punya tangan tapi tidak bisa memegang, dia punya mata tapi tidak bisa melihat, dia punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, dia punya hidung tapi tidak bisa bernapas. Itulah ilah-ilah lain. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu berarti yang punya segala berkat. Maka berserahlah kepada Tuhan supaya kita boleh mendapatkan aliran-aliran berkat-Nya. Yang kedua, bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Dia tetap pegang janjinya. Dia tidak pernah ingkar. Janjinya akan tetap dipenuhi. Nah, karena itulah maka
Kalau Allah sudah setia kepada kita, mari kita juga setia kepada Tuhan, supaya janji Tuhan yang ya dan amin itu terjadi, terwujud dalam hidup kita. Yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah itu sumber berkat dan setia, namun tidak secara otomatis menjadikan kita berkelimpahan berkat dan kesetiaan, tetapi dibutuhkan sebuah upaya kerja. Di Alkitab dikenal dengan sebutan ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, karena itulah maka kita dibutuhkan usaha. Manakala kita tidak berbuat apa-apa, itu sama artinya kita tidak meyakini Tuhan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, itu berarti karena kamu bekerja, kamu berusaha. Nah, karena itu mari itu kita lakukan. Memang berat. Di depan saya mengambil contoh bagaimana umat Allah berjalan di padang gurun selama 40 tahun berputar-putar. Betapa beratnya di situ. Harus berhadapan dengan keganasan alam, berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menghalangi dan seterusnya. Tetapi toh ketika dia tetap berusaha dan berserah kepada Tuhan, maka disitulah berkat, kekuatan, sukacita didapat. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Mari kita juga lakukan itu. Kita tetap bekerja dengan sungguh, berserah dengan sungguh kepada Tuhan, maka kita menikmati berkatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami sukacita yang besar. Dan karena itu kami yakin bahwa penyertaan-Mu yang ya dan amin akan terus terwujud dalam kehidupan kami. Dan biarlah diberkati kami semua sebagai anak-anak-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa, dan supaya kami bisa berserah penuh kepada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang luar biasa, dan jamahan kuat kuasa Roh Kudus menopang, menguatkan, dan meneguhkan kamu sampai akhirnya. Amin. Mari kita akhiri dengan Kidung Jemaat 364 bait keempat dan kelima. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, dikasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna, puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih, sampai berjumpa Rabu malam. Nun.